Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Saya berasal dari kelas Agribisnis A, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai review artikel tentang analisis pasar yang meliputi structure, conduct, dan performance. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis. Review artikel kali ini saya menggunakan dua jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang, dan yang kedua sebagai jurnal pembanding, yaitu dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Tujuan penelitian dari kedua jurnal ini sama, yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar komoditas cabai di Kecamatan Cigalontang dan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal pertama, lokasi penelitian dilakukan di Desa Cidugaleun dan Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari penyuluh lapangan dengan menggunakan cara snowball sampling, yaitu melakukan penelusuran secara bertahap berdasarkan informasi dari responden petani, kemudian dicari keterangan mengenai keberadaan responden lembaga pemasaran, sehingga lembaga pemasaran yang terlibat berjumlah 30 orang petani, 7 orang pedagang pengumpul, 7 orang pedagang besar, dan 8 orang pedagang pengecer. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei dan pengamatan langsung di lapangan. Untuk jurnal yang kedua, sebagai jurnal pembanding, lokasi penelitian dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Populasi dalam penelitian ini adalah petani cabai yang berjumlah 30 orang. Penetapan responden diambil secara sensus sehingga dipilih secara keseluruhan, yaitu petani cabai 30 orang dijadikan sebagai responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur pasar. Pada jurnal pertama, terdapat dua jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Kecamatan Cigalontang. Untuk saluran pemasaran pertama terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Lembaga-lembaga yang terlibat pada saluran pemasaran ini adalah pedagang pengumpul, pedagang antar kota, pedagang, dan pedagang pengecer. Hambatan keluar masuk pasar dihitung dengan minimum efisiensi skala, yaitu penjualan cabai oleh pedagang pengumpul dibagi dengan total cabai di Kecamatan Cigalontang, sehingga menghasilkan nilai sebesar 37,01%. Pada penelitian ini berarti adanya hambatan masuk karena nilai MES menunjukkan perhitungan lebih dari 10%. Tingginya MES tersebut dapat menjadi penghalang masuknya perusahaan baru ke dalam industri pasar cabai rawit merah ini, yang mempengaruhi adanya ketentuan standar syarat mutu produk. Terlihat dari perhitungan berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa konsentrasi rasio pedagang pengumpul adalah 0,29 atau 29%, menunjukkan bahwa pasar terkonsentrasi lemah. Struktur pasar komoditas cabai rawit merah cenderung oligopsoni karena struktur pasar menunjukkan konsentrasi lemah dan terjadi hambatan masuk. Hal ini diindikasikan dengan sulitnya menjadi seorang bandar atau pedagang pengumpul karena dibutuhkan modal yang cukup besar, kepercayaan yang tinggi, serta jaringan yang kuat. Hal ini berarti bahwa pedagang pengumpul tidak menguasai secara menyeluruh dari hasil penjualan cabai segar di Kecamatan Cigalontang. Hal ini mengindikasikan pasar cabai rawit belum mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna. Pada hasil penelitian ini, pasar cabai rawit termasuk pasar kompetitif karena volume penjualan merata dalam jumlah yang kecil dan memiliki banyak pesaing.
Untuk struktur pasar pada jurnal pembanding yaitu terdapat 3 saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Payung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saluran pemasaran pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang pengepul, antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul antar pulau, supplier, dan hotel. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Payung Gede, Kecamatan Kintamani ada 2. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengepul, juga sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Hambatan keluar masuknya pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Selanjutnya yaitu perilaku pasar. Analisis perilaku pasar pada kedua artikel ini meliputi yang pertama, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi produk. Yang keempat, penggunaan informasi. Dan yang terakhir, kerjasama. Pada jurnal pertama, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai rawit, yang fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan pengelompokan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjualan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Strategi harga adalah standar operasional prosedur harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi pertanian markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga, terjadi tawar-menawar antar petani dengan pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Saluran-saluran bisnis yang terdapat pada aktivitas ini memiliki satu target yang sama pada akhir saluran, yaitu konsumen. Analisis perilaku pasar dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada struktur pasar berdasarkan hasil analisis perilaku pasar yang menekankan pada aktivitas-aktivitas yang terjadi di pasar. Aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam pasar sangat dibutuhkan informasi serta kerjasama di antara lembaga pemasarannya. Fungsi pemasaran yang dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya fungsi pertukaran, fisik, dan penyediaan sarana atau fasilitas. Sedangkan pada jurnal pembanding yang berbeda, yaitu hanyalah penggunaan informasi dan kerjasamanya. Untuk penggunaan informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas dan di mana transaksi jual beli dilakukan. Informasi psikologi seperti mengapa konsumen membeli produk cabai, yaitu digunakan sebagai salah satu bahan untuk memasak. Informasi dinamis seperti memaparkan proses jual beli cabai yang terjadi dan model pengambilan keputusannya. Namun, informasi pasar kurang disebarkan oleh pihak pengelola pasar terkait. Lalu, kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena adanya keterikatan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu kinerja pasar. Pada jurnal yang pertama,
Margin pemasaran pada saluran pemasaran pertama adalah sebesar 13.500 dan pada saluran pemasaran kedua sebesar 12.000. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran pertama yaitu 56,25% dan saluran pemasaran kedua yaitu 70%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran pertama sebesar 12,43% dan pada saluran pemasaran kedua sebesar 11,03%. Dan keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran pertama sebesar 22.200 dan pada saluran pemasaran kedua sebesar 9.475. Untuk jurnal pembanding, margin pemasaran pada saluran pemasaran pertama adalah 3.000 per kilo, pada saluran pemasaran kedua sebesar 5.000 per kilo, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 15.000 per kilo. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran pertama yaitu 89,96%, saluran pemasaran kedua 80%, dan saluran pemasaran ketiga 57,14%. Sedangkan efisiensi pada saluran pemasaran pertama sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran kedua sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran pertama sebesar 1.222 per kilo, pada saluran pemasaran kedua sebesar 1.400 per kilo, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 6.339 per kilo. Nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai dari farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Dari kedua jurnal dapat disimpulkan bahwa panjang pendeknya saluran rantai pemasaran adalah penentu dari besar kecilnya margin yang dihasilkan. Besar margin yang dihasilkan untuk tiap saluran pemasaran juga ditentukan dari jarak lokasi pemasaran. Untuk jurnal pertama, kinerja pasar dapat dilihat dari hasil analisis margin bahwa margin pemasaran terkecil terdapat pada saluran 2, sedangkan farmer share terbesar terdapat pada saluran 2 juga. Dan pada jurnal pembanding, kinerja pasar dapat dilihat dari hasil analisis margin bahwa margin pemasaran terkecil terdapat pada saluran pertama, sedangkan farmer share terbesar terdapat pada saluran pertama juga. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.